Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan salehah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapatlah kita berpuasa sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta juriyatnya sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran online dan ceramah online pada hari ini, hari yang ke-20 Ramadan, Bapak akan menyampaikan tentang dusta. Dusta. Apa itu dusta? Huruf yang pertama dari kata dusta adalah D, yaitu doa. Doa. Kekuatan doa bisa membuat seseorang menjadi makin tenang, tidak mudah putus asa, dan tentunya bisa berpikir positif. Selain itu, doa juga bisa mencegah dan mengatasi stres. Berdoa juga bermanfaat, membuat perasaan lebih bahagia alias tidak galau. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kedekatan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kedekatan Allah pada orang yang berdoa, atau kedekatan yang sifatnya khusus. Perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku untuk setiap makhluk, artinya tidak memandang siapapun, baik itu agama Islam maupun agama non-Islam. Yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa kepadanya, yaitu Allah akan mengijabah atau mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik kepadanya. Huruf yang kedua dari kata dusta adalah O, yaitu usaha. Usaha sama juga artinya dengan bekerja, yaitu mengarahkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak Nabi yang pertama sampai dengan Nabi Muhammad. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Siapa yang mau berusaha dan bekerja, ia akan mendapatkan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf yang ketiga dari kata dusta adalah S, yaitu sedekah. Sedekah artinya memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Adapun beberapa keajaiban sedekah, yang pertama, hidup semakin berkah. Yang kedua, bisa menolak bala. Yang ketiga, dimudahkan mencari rezeki yang halal. Yang keempat, harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah. Dan yang kelima, akan berlipat ganda, apalagi sekarang kita di bulan Ramadan ini. Secara otomatis, segala sesuatu yang sunnah, maka pahalanya seperti yang wajib, dan yang wajib akan dilipat gandakan. Huruf yang keempat dari kata dusta adalah T, tawakal. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepada Allah, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan Allah yang diberikan kepadanya. Keutamaan orang yang tawakal: 1. Dapat membuktikan keimanan yang benar. 2. Akan memperoleh jaminan rezeki. 3. Akan memperoleh kecukupan dari apa yang ia butuhkan. 4. Tidak dikuasai oleh setan. Yang kelima, akan menghargai usaha yang dilakukan. Dan yang keenam, akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah tawakal, yang pertama, setiap urusan akan terencana
dengan baik dan matang. Yang kedua, akan mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga, akan selalu bersikap optimis. Yang keempat, akan menyadari keagungan Allah dan keterbatasan usaha manusia. Huruf yang terakhir dari dusta adalah A. Apa itu A? A diartikan di sini adalah alhamdulillah. Artinya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, sebuah kata yang sangat sederhana namun bermakna luas dan dalam. Kata syukur diambil dari kata syakara, syukuran, wasyukuran, yang berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman yang artinya, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Perjalanan hidup setiap orang tentu berbeda-beda jalan ceritanya. Yang jadi persoalan bagaimana kita menyikapi setiap persoalan dalam kehidupan. Banyak orang yang tidak kuat dalam menjalani persoalan kehidupan. Sederhana sekali. Sebenarnya untuk bisa tetap hidup dengan bahagia, karena kuncinya ada pada dalam diri kita sendiri, yaitu rasa bersyukur. Atau dalam kata lain yang lebih mudah dimengerti, yakni merasa cukup. Sebuah pepatah mengatakan, saat kamu berjalan, janganlah melihat ke atas, karena khawatir terperosok. Tapi menunduklah agar kamu bisa berhati-hati dalam berjalan dengan selamat. Nah, artinya dalam hidup ini, janganlah kita selalu melihat ke atas atau melihat orang yang lebih mampu dari kita. Tetapi kita lihatlah ke bawah. Lihatlah orang yang tidak lebih mampu dari kita, maka kita akan memiliki rasa bersyukur. Kita tidak akan pernah merasa iri dengki dengan orang lain. Kita tidak akan pernah menyiksa diri kita untuk selalu mengejar-ngejar yang namanya hawa nafsu dunia. Manusia memang telah disertakan hawa nafsu, termasuk nafsu akan duniawi. Tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang memenuhi hati dengan rasa syukur. Dengan begitu, seseorang terbebas dari penyakit hati, yakni suuzon, iri hati, hasud, dan dengki. Mungkin sampai di sini dulu ceramah online Bapak pada hari ini. Semoga dengan ceramah singkat ini kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dan satu hal, dusta di sini bukan dalam artian dusta berbohong. Artinya doa, usaha disertai dengan sedekah, tawakal, dan yang terakhir rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak akhiri ceramah pada hari ini, Bapak akan menyampaikan beberapa pantun. Adik sangat suka menari, terus hilang rasa sunyi. Sekarang belum tengah hari, mengapa perut sudah terasa bunyi? Bikin kolak pakai daun pandan, ditambah roti sama buah-buahan. Marhaban ya Ramadan, mohon dimaafkan segala kesalahan. Sebelum cahaya padam, sebelum hidup berakhir, sebelum pintu taubat tertutup, sebelum Ramadan yang suci hilang, saya mohon maaf lahir dan batin bila ada salah yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.